Halo teman-teman kartu kehidupan, apa kabarnya kalian di luar sana, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu jasmani rohani, bahagia selalu, sukses selalu, dan yang terpenting selalu dalam naungan dari Tuhan semesta alam. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Rangga akan membahas tiga zodiak nih ya di kartu kehidupan. Yang pertama filenya ini Taurus, kemudian Pisces, dan Aries. Ada apa sih nih tentang ketiga zodiak ini nih di bulan Juli ini, pertengahan atau ke akhirnya gitu ya, atau bisa mungkin sampai di awal-awal tanggal 1 atau 2 Agustus seperti itu ya, 2023. Untuk pembacaan sendiri ini kan general reading ya untuk ketiga zodiak ini, general untuk Taurus, Pisces, juga Aries. Jadi diambil sisi positifnya ya, bisa sesuai, bisa tidak sesuai, mungkin sedikit sesuai, sedikit tidak sesuai, juga mungkin bisa vice versa juga bisa gitu ya. Terbolak-balik antara Taurus dengan Taurus lainnya, atau Pisces dengan Pisces lainnya, atau Aries dengan Aries yang lainnya gitu ya. Jadi energi general ini adalah energi yang kita tangkap dari semua Taurus, Pisces, dan Aries. Diambil sisi positifnya untuk membangun langkah kita ke depannya gitu ya, motivasi langkah kita ke depannya lebih baik. Dibuang sisi negatifnya. Oke, teman-teman, langsung aja ya pembacaannya nih. Untuk kedua zodiak ini saya kesampingkan dulu. Kita langsung membahas aja nih tentang Taurus ya. Ada apa nih tentang Taurus nih di 2023 bulan Juli ya, pertengahan mungkin sampai ke awal-awal Agustus sekitar tanggal 1 atau 2 gitu ya. Saya ingin melihat kartunya seperti itu. Kemudian mungkin yang ada ingin personal reading itu bisa di apa namanya, bisa di deskripsi ya, ada Instagram situ, bisa DM dulu gitu ya. Nanti bisa selanjutnya via WA. Langsung aja Taurus ya, ada apa nih? Nah, untuk kartu oracle-nya ya, pembukaan pertama nih ada apa tentang Taurus di Juli pertengahan, mungkin hingga ke awal Agustus nih, sekitar tanggal 1 sampai tanggal 3 gitu ya. Coba kita cek ya. Taurus, ada apa nih dengan Taurus? Oke, untuk oracle-nya kita cabut aja satu kartu. Taurus, ada apa nih Taurus? Nah, ada kartu di sini satu distant thunder ya. Taurus sedang mengalami apa nih di bulan-bulan Juli ya, pertengahan. Kemungkinan menurut saya ya, kalian nih harus lebih ke apa ya, mungkin tentang hubungan bisa jadi gitu ya, tentang pembahasannya ini tentang apa nih, misalnya relationship ya tadi ya, hubungan tadi, atau misalnya kalian ada suatu hal yang mungkin kurang kurang pas gitu ya di sekitaran bulan apa namanya, bulan Juli ini pertengahan gitu ya, bisa jadi kan. Soalnya saya lihat di sini ada awan yang mendung gitu loh. Kalian nih sedang dalam dinaungi awan yang mendung nih. Ada apa nih ternyata di pertengahan Juli ini gitu ya. Ada awan mendung di sini. Kemudian juga apa namanya, pemandangannya itu ya indah, tapi seperti diseliputi dengan kegelapan awan gitu ya. Kalian mungkin harus lebih ke hati-hati gitu ya di dalam, mungkin dalam langkah di bulan-bulan Juli ini, ya kan, bisa jadi kan. Karena di dalam mendungnya awan kita tidak tahu nih, gitu loh. Semuanya itu masih misteri kan. Ada petir mungkin, bisa tiba-tiba ada badai, ada angin topan, angin puting beliung gitu ya kan. Di dalam hitamnya apa namanya, awan tadi kan kita bisa sedang melihat itu sama dengan ada apa namanya, seperti ada banyak misteri gitu ya di gelapnya dari kartu oracle pertama ini ya, kalau yang saya lihat gitu. Karena di sini ada mungkin ada guntur, ya kan, guntur yang jauh gitu. Ada, kalau dari pembacaan kartunya kan gitu ya, guntur atau petir yang jauh gitu yang kalian lihat seperti itu. Nah,
apa nih untuk clue-cluenya gitu ya. Kalau untuk Taurus mungkin ya, ini kan dari kartunya ini kan guntur yang jauh, petir yang jauh, atau membersihkan udara gitu ya. Clear the air. Kemudian bersihkan udara. Nah, berarti kan kalian harus mungkin kalau yang saya lihat ya, ketika ada masalah yang besar gitu. Buat Taurus nih bulan-bulan Juli ini mungkin ya di pertengahan sampai ke awal Juli ada masalah besar, mungkin ada sesuatu yang bagi kalian tuh tidak mengenakan nih gitu ya, misalnya di awal-awal Juli ini, sorry, di pertengahan Juli sampai ke awal Agustus, kemungkinan sekitar tanggal 3 atau 2. Nah, kalian tuh harus apa ya, lebih bijaksana lah gitu memandangnya seperti itu. Jangan memandang sesuatu masalah itu, misalnya nih ya, kalian lagi ada masalah yang besar, kalian memandang itu rumit gitu loh, ruwet, di luar dari apa namanya, yang permasalahan tadi ya. Jadi ibaratnya kalian nih seperti agak sedikit dibesar-besarkan gitu loh, cara pandang kalian memandang gitu ya, atau gimana gitu. Jadi menurut saya jangan jangan seperti itu ya, ketika ada masalah ya mungkin sedikit dipandangnya itu ya yang ringan-ringan aja gitu. Walaupun masalah itu besar gitu, ambil difokuskan, jangan terlalu dianggap yang suatu beban atau berat untuk Taurus seperti itu. Kalau menurut saya, karena di sini di bulan mungkin awal apa pertengahan Juli ini sampai ke awal Agustus, kalian sedang dinaungi awan gelap nih, kemudian ada petir di dalamnya gitu kan, yang mana di situ kalian tuh harus merefleksikan diri mungkin seperti itu ya. Jadi harus rehat sejenak, bisa jadi misalnya ada Taurus yang kurang sehat kemungkinan kan gitu ya, atau ada Taurus yang gundah gulana nih gitu loh. Rehat sejenak dari pemikiran yang menggundahkan perasaan dan pikiran kalian seperti itu kan ya. Kalau saya lihat, jadi merefleksikan merefleksikan tadi udara kan, membersihkan udara itu sama dengan merefleksikan diri kita nih untuk menyegarkan diri kita seperti itu. Kalau yang saya lihat sih dari pembacaannya lebih ke situ ya. Kemudian mungkin untuk itu secara umum ya. Jadi Taurus ini lagi sedang merasakan hal-hal yang demikian nih gitu ya. Sesuatu kehidupan yang mungkin bagi kalian nih kok misterius atau sulit ditebak ya, bisa jadi gitu ya. Seperti ada petir yang tiba-tiba datang dan pergi gitu loh untuk di pertengahan Juli ini kemungkinan gitu ya. Kadang seperti ada sesuatu yang kalian udah rencanakan matang ternyata berubah seperti itu kan ya. Jadi hmm, itu apa namanya, seperti apa ya, di luar rencana kalian dan prediksi kalian gitu. Nah, kemudian untuk sisi tadi kan ya, untuk itu secara gambaran umumnya ya. Coba kita lihat dari apa namanya kocokannya ini, jika ada hal seperti itu gitu ya dari sampelnya, saya pengen cek nih, apa nih langkah dari Taurus yang harus dia ambil gitu ya, misalnya ya. Karena ada sesuatu jalan yang misterius, mungkin keadaan yang mungkin serba dadakan gitu kan ya, berubah-ubah. Nah, kalian sulit prediksi seperti itu ya. Kemudian di sini juga kalian harus tadi kan mengheningkan diri kalian nih, membersihkan diri kalian gitu dengan udara-udara segar, mungkin dari pikiran-pikiran yang kalian menjenuhkan gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ada kartu Death ya. Apa yang kalian harus lakukan nih gitu. Berarti kan untuk bertahan dari keadaan yang seperti itu, untuk Taurus di bulan Juli mungkin sampai awal-awal Agustus gitu ya. Ya kalian nih harus mempunyai apa ya, pikiran gitu ya yang jernih, tulus, bijak, seperti itu kalau yang saya lihat nih ya. Untuk bertahannya kalian di masa-masa yang seperti itu gitu, bijaksana, kemudian sabar gitu kan ya, tulus seperti itu. Kemudian untuk mengikuti aliran ritmenya untuk keadaan yang seperti itu. Jadi kalian jangan terfokus kepada suatu masalahnya yang akhirnya membebani pikiran kalian. Kalau menurut saya dari kartu tarotnya, pembacaannya seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi untuk yang hal-hal yang kalian lakukan nih untuk keadaan yang Taurus di nomor satu tadi, dalam keadaan yang lagi nggak menentu, kemudian segala sesuatu mungkin berubah
seketika di luar prediksi kalian seperti itu ya. Jadi kalian kaget mungkin seperti itu, yang tadinya mungkin wah kayaknya udah terencana seperti itu kan, tiba-tiba kok bisa cancel, bisa berubah haluan seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi kalian ini harus tetap tenang, kalau yang saya lihat di sini tenang, bijaksana dalam berpikir gitu kan, jernih dalam berpikir, terus jangan memikirkan apa namanya, jadi udah down duluan, udah apa ya, mood booster kalian tuh udah hilang duluan gitu loh, karena suatu dan lain hal yang memang jadinya itu lebih ke berubah tidak sesuai, berubah haluan tidak sesuai rencana kalian seperti itu gitu ya. Kemudian dari sisi percintaan mungkin ya, ada masalah nggak nih gitu ya. Coba kita cek dulu ya soal percintaan, sorry. Dari percintaannya Taurus, ada kendala nggak nih atau masalah gitu ya. Coba ya. Kita lihat satu kartu. Percintaan mungkin. Nah, kalau dari sisi percintaan, yang saya lihat, nah ini kan nyambung nih, agak nyambung lah maksudnya ya. Kartunya nih, kalian ini harus apa ya, ya tadi ketika ada suatu masalah atau suatu hal yang kalian, menurut kalian kayaknya nggak sesuai nih sama apa namanya prediksi gitu ya. Ini kan bisa melihat misalnya dari salah satu menyambungkan ke kartu ini gitu ya, tentang percintaan ini bisa jadi gini, ketika kalian juga misalnya nih udah merencanakan jalan healing dengan pasangan kalian gitu ya, atau dengan gebetan kalian, misalnya kalian udah prepare nih untuk apa namanya, bertemu dengan pacar kalian nih, dengan pasangan kalian, dengan gebetan kalian misalnya, atau misalnya yang udah punya pasangan udah prepare dengan pasangannya mau berlibur kemana misalnya seperti itu ya, ternyata harus cancel dan karena suatu hal gitu misalnya, dengan kalian udah mempersiapkan sesuatu secara matang nih gitu loh. Nah kalian, karena di sini saya lihat ada semangat ya untuk mempersiapkan sesuatu, mungkin secara sisi percintaan ini ya, ada surprise mungkin yang ingin kalian apa berikan kepada pasangan, ternyata pasangan kalian misalnya atau calon gebetan kalian lagi ada urusan, lagi nggak bisa gitu ya untuk merayakan hal itu bersama seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sih dari pembacaan dari sisi percintaannya, kalian harus tetap semangat gitu, jangan mood booster kalian walaupun memang udah berkorban ya, udah mengeluarkan segala sesuatu mungkin ya, tentang finansial udah dikeluarkan, membeli sesuatu, mungkin ada yang sudah pesen tiket pesawat gitu kan, atau misalnya kalian nih sudah rencana kemana liburan naik kereta gitu, sudah booking tempat gitu ya, kemudian harus cancel, memang sayang juga ya gitu, mungkin kecewa eh, pastilah gitu, tapi ya lebih ke tetap semangat lah, jangan menjadikan itu suatu apa ya, suatu pandangan untuk kalian hanya memandang itu dan kecewa di bulan itu gitu, atau di minggu-minggu ini ke depannya, kan sayang menurut saya. Tetap setelah itu mungkin kalian ada rasa kecewa, ya udah lupakan, kemudian lakukan hal lain yang lebih baik yang kalian bisa lakukan seperti itu. Menurut saya dari sisi percintaannya seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang menurut kalian ini nggak sesuai prediksi kalian atau berubah haluan seketika di pertengahan Juli sampai ke awal awal apa namanya, awal-awal Agustus lah ya, sekitar tanggal 3-an atau ya tanggal 3 lah saya di sini bacanya seperti itu ya. Jadi lebih ke situ ya. Jadi suatu percintaan ini kalian ada suatu yang berubah haluan nih gitu. Baik yang mungkin yang belum punya pasangan ya tadi ingin ketemuan atau apa ya, kalian udah apa namanya, mempersiapkan sesuatu ternyata cancel gitu. Untuk yang mungkin punya pasangan pengen merayakan bareng, mungkin anniversary mungkin gitu kan, yang masih pacaran nih mau nonton bareng gitu, simpelnya seperti itu ya, atau apa mau melakukan hal bersama nih di hari itu ternyata cancel juga gitu misalnya ya, seketika. Jadi kayak bikin kalian kaget nih di sisi percintaan seperti itu. Jadi tetaplah terfokus dengan hal apa yang bisa kalian lakukan, walaupun mungkin ada pengorbanan dan secara finansial sudah dirugikan gitu ya, dan kalian sudah mengeluarkan biaya mungkin gitu loh. Sisi perasaan udah mengeluarkan euforia yang berlebih nih, ketika itu nanti dilakukan udah dibayangin bahagianya seperti itu, ternyata harus gagal. Ya tetap semangat aja gitu ya.
Kemudian kalau untuk apa nih? Jadi untuk percintaan, kemudian keuangan coba ya. Gimana sih keuangan kalian nih di bulan-bulan pertengahan Juli sampai awal-awal Agustus itu ya? Awalnya sekitar tanggal 3. Nah, kalau untuk keuangan, di sini saya cek ya, kalian nih harus apa ya? Mungkin udah seimbang lah ya, udah stabil gitu. Kemudian sudah mungkin ada simpanan di bulan-bulan ini gitu ya untuk suatu hal, untuk Taurus nih. Tapi tetap harus seimbang gitu ya antara tadi pengeluaran dan pemasukan seperti itu ya. Mungkin kalian sudah bisa sedikit berbagi nih dari tabungan kalian sebelumnya gitu. Berbagi atau untuk sekedar membelikan sesuatu untuk pasangan kalian atau keluarga kalian gitu ya. Atau mungkin kalau yang udah punya pasangan hidup ya untuk pasangan hidup kalian atau keturunan kalian nih, anak kalian misalnya seperti itu, ngajak jalan-jalan sedikit atau bagaimana. Saya lihat sih sudah ada kestabilan nih di sini. Kalau untuk sisi keuangan di bulan-bulan Juli masih ada sisi kestabilan lah seperti itu ya. Jadi nggak apa nggak terlalu terpuruk lah soal keuangan karena kalian masih bisa berbagi nih gitu dengan seseorang di sekeliling kalian walaupun bukan berbagi yang bagaimana gitu ya atau menghabiskan uang yang besar tapi udah cukup lah gitu nggak terlalu kekurangan di bulan Juli ini gitu ya. Tapi kalian harus tetap cermat nih antara pemasukan dan pengeluaran juga gitu ya. Jangan terlalu apa namanya nggak terlalu penting atau di luar prediksi kalian tuh kalian keluarkan seperti itu. Kalau menurut saya sih pembacaannya tentang keuangan seperti itu ya yang saya lihat. Kemudian apa nih soal di keuangan kemudian karir ya mungkin ya. Coba kita lihat karir kalian nih ya. Karir kalian gimana sih nih? Nah, di bulan-bulan ini nih pertengahan sampai mungkin awal-awal itu awal-awal Juli. Ya, untuk karir gitu ya. Nanti ada mungkin lebih ke apa ya? Ada sesuatu yang baru mungkin ya, gitu ya. Kalau saya lihat ada sesuatu yang baru, ada sesuatu apa namanya seperti hmm, mungkin sesuatu yang baru yang kalian tunggu juga nih, gitu. Kalau soal apa namanya karir gitu ya, bisa jadi kan ada misalnya apa nih? Kalau karir lebih ke misalnya masih mungkin mengenyam pendidikan kan bisa jadi sekolah ya masih sekolah lah ya. Gitu. Kalian ingin mencapai apa dari hasil kalian berjuang nih udah belajar gitu segala sesuatunya udah dipersiapkan menyambut ujian kayak atau apa misalnya gitu ya atau ujian harian atau pengen ujian umum misalnya gitu atau pengen mencapai goal ketika wah lulus sekolah nanti mau nilai yang terbaik gitu kenaikan kelas mau nilai yang terbaik misalnya gitu ya atau ujian harian lah misalnya minimalnya nah ini eh, ada sesuatu yang kalian mulai apa ya atau melihat ekskul gitu ya melihat pokoknya sesuatu yang baru gitu ya jadi konsep kalian ini dirubah nih dengan cara belajar tadi gitu jadi lebih mempersiapkan gitu lebih apa namanya prepare mungkin karena kalian ingin apa namanya mencapai sesuatu yang baru nih gitu kalau untuk sisi pendidikan ya apa angkanya pengennya naik nilainya seperti itu nah kalau mungkin untuk yang sudah bekerja gitu ya. Nah, ente sesuatu yang baru itu nanti apa nih gitu kan. Kalau yang saya lihat sih lebih ke mungkin bisa jadi jabatan baru gitu kan ya. Entah itu masih di jabatan yang setara sama gitu ya atau memang ada kenaikan jabatan gitu. Jabatan baru ini di sini gitu ya. Jadi di antara pertengahan sampai akhir atau mungkin ada pekerjaan yang baru ya bisa jadi juga kan. Gitu, ada sesuatu yang kalian lakukan nanti sesuatu yang baru nih gitu. Kalau yang saya lihat di bulan apa nih? Bulan Juli ya pertengahan seperti itu. Kemudian eh, bisa jadi juga kalau yang usaha gitu ya mempunyai peluang usaha baru gitu kan atau ada pembaruan nih di usaha kalian yang sudah berjalan seperti itu. Kalau yang saya lihat dari sisi karirnya gitu ya pokoknya ada pembaruan di bulan Juli ini
entah itu kenaikan gaji, seperti itu bisa jadi ya, kalau yang udah bekerja gitu, dan yang usaha ya mungkin ada kenaikan pembaruan dari omset kalian yang masuk, seperti itu kan. Kalau dari sisi karirnya yang saya baca, kurang lebihnya sih seperti itu gitu ya. Oke, untuk Taurus, tetap semangat ya, walaupun tadi ada sedikit awan mendung, mungkin ada hujan-hujan kecil, entah besar yang begitu misterius nih untuk kalian. Tetap semangat, ada suatu hal yang berubah drastis dari prepare kalian yang sudah matang mempersiapkan sesuatu gitu ya. Jangan berkecil hati seperti itu, tetaplah semangat. Mungkin motivasinya seperti itu ya, kalau dari kartunya saya lihat, kalian harus tadi sabar gitu kan, tekun, nih di date ini ya, di kartu date, kemudian harus berpikir yang jernih, tulus, mengerjakan sesuatu, menjalaninya dalam keadaan yang seperti ini gitu kan. Kalau untuk sisi percintaannya tadi, soal keuangannya kan tetap seimbang, cermat, seperti itu. Soal percintaannya ya memang dari semangat yang kalian udah tumbuhkan, udah mempersiapkan sesuatu tadi, bisa jadi kan dari sisi percintaan ada sesuatu yang mengecewakan kalian nih, ya kan? Di sisi tadi misalnya prepare udah baik-baik terus gagal seperti itu atau apa gitu ya. Tetap terfokus dengan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan selanjutnya gitu. Jangan eh, ber hanya berkutik di satu sudut pandang permasalahan tadi gitu. Jadi sehingga kalian ini memperkecil masalah yang ada kan, seperti itu ya, kalau mengalihkan ke sesuatu yang positif. Paling itu ya untuk Taurus ya. Kurang lebihnya ini kan pembacaan untuk Taurus general gitu ya. Seperti itu. Oke. Langsung aja ke kartu yang kedua berarti ya. Itu tadi untuk Taurus. Nah, ini kita kesampingkan dulu nih Taurusnya. Kemudian yang kedua itu buat zodiak ini Pisces nih. Ada apa nih dengan Pisces ya kan? Pisces di bulan Juli pertengahan hingga awal-awal Agustus mungkin ya, sekitar tanggal 3 lah ya. Saya karena kepikirannya ada sampai dengan tanggal 3 seperti itu. Oke. Ada apa nih tentang apa namanya Pisces ya pembacaannya? Coba. Pisces di bulan Juli pertengahan hingga Agustus sekitar tanggal 3 akan ada apa nih tentang Pisces ceritanya ya. Oke, teman-teman. Langsung kita simak aja nih. Nah, kita ambil dari satu sapelan kita. Pisces di 2023 bulan Juli pertengahan hingga tanggal 3-an Juli ya. 3 Agustus, sorry. Nah, wow, bagus ini. Dari kartunya mungkin nggak usah dijelasin, kayaknya udah pada tahu nih ya artinya. Wow, ada keajaiban nih untuk Pisces ternyata. Nah, apa nih ya keajaibannya? Semoga aja ya segala keajaiban untuk kalian di semua bidang nih gitu kan. Kemauannya seperti itu ya. Kalau keajaiban di kartu pertamanya aja berarti kan bisa jadi merembet ke apa namanya ke kartu-kartu yang lainnya seperti itu ya. Ada keajaiban. Kemudian apa nih mungkin keinginan kalian akan ada apa namanya terwujud gitu ya di bulan-bulan ini atau di pertengahan ini baru akan terwujud karena suatu dan lain hal gitu, misalnya kemarin kalian udah mengharapkan apa nih sesuatu seperti itu ya kalau yang saya lihat, karena ada miracle di sini keajaiban. Kemudian kalian nih bisa jadi kan kalau di sini kan expect the wondrous to emerge, jadi bisa emang kalian yang mengharapkan gitu ya, tapi bisa jadi emang kartu ini juga mempertandakan bahwa keajaiban itu ya ada jawaban nih tentang keajaiban yang kalian inginkan begitu ya. Kalau saya lihat sih gitu. Entah soal apa nih, ya mungkin soal bisa jadi keadaan kalian gitu ya, tentang kehidupan kalian nih yang lebih membutuhkan suatu dan lain hal, butuh keajaiban besar seperti itu kan. Atau dari sisi percintaan bisa jadi soal keajaiban kalian butuhkan seperti itu. Soal hubungan apa nih, keluarga, hubungan percintaan, karir ataupun untuk segi usaha gitu ya.
ketika memang ada keajaiban nih yang kalian sedang harapkan gitu ya, kebetulan yang keluar miracle juga nih ya kan, kalian memang lagi mengharapkan suatu keajaiban mungkin, tapi ada miracle di sini. Apakah atau apa yang harus dilakukan nih dari keajaiban itu ya yang sudah diharapkan, atau akan agar segera terrealisasikan harapan kalian tentang keajaiban nih untuk Pisces ya. Jadi apa nih yang dilakukan untuk Pisces? Oke. Jika sudah ada keajaiban ataupun kalian mengharapkan keajaiban, mungkin apabila segera datang itu caranya gimana nih untuk memperoleh itu ya. Untuk Pisces, kita ambil aja dari satu pakulannya. Coba untuk keajaiban. Jasmine lagi ya keluarnya. Nah, kalau untuk keajaiban, kalau yang saya lihat nih ya dari sisi di sini ya, kalian ini harus adil mungkin ya, gitu loh. Harus adil. Adil dalam hal apa nih, gitu ya? Realita lah gitu ya, ibaratnya adil dalam hal realita kalian nih, gitu. Kalian mungkin mengharapkan sesuatu kan, gitu ya, mengharapkan sesuatu, eh, mengimpikan atau sedang terfokus untuk suatu keajaiban yang akan muncul gitu ya di bulan-bulan Juli ini sampai mungkin ke awal Agustus tanggal 3-an gitu ya untuk Pisces. Mungkin kalau yang saya lihat di sini kalian harus seimbang nih gitu loh antara harapan kalian dan cara kalian untuk berusaha mencapai itu gitu ya. Jadi seimbang gitu. Dari sisi mungkin semangatnya gitu ya. Misalnya kayak gini kan kita berandai-andai soal apa nih yang kita mau tuju nih dari seorang Pisces. Nah, misalnya ada hal yang ingin kalian contoh aja membeli sesuatu ya gitu misalnya. Berarti kan harus adil nih. Adil dalam artian dilihat dulu nih apa yang ingin kalian beli. Ya misalnya kalian ingin beli motor gitu misalnya ya. Mau beli motor atau mobil nah gitu. Mungkin kalian nih udah ada ancar-ancar bahwa wah dari gaji saya sekian gitu kan bisa nih disisihkan untuk angsuran misalnya, atau kalian udah mengumpulkan DP-nya gitu ya, atau bisa jadi udah ada dana cash untuk langsung dibeli seperti itu. Nah adil di sini gitu ya, untuk keajaiban itu kalian harus melihat dulu nih sisi kepentingan dari yang kalian beli ini, manfaatnya itu udah baik untuk menunjang keseharian atau pekerjaan kalian, udah positif apa belum nih gitu kalau yang saya lihat. Tapi kalau misalnya kira-kira kayaknya itu cuman buat lebih segi nafsu kalian aja gitu ya untuk membeli suatu barang tersebut gitu atau mencapai suatu hal tersebut. Ya itu lebih baik kan digunakan untuk hal-hal yang positif lain yang kalian memang masih butuhkan nih gitu, atau jangan beli mobil cash yang harganya melambung tinggi, beli yang harga setengahnya misalnya. Masih ada safety untuk pegangan kalian seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sih lebih ke membeli suatu barang gitu ya, yang kalian ingin tuju nih atau keajaiban ini untuk membeli sesuatu atau untuk biaya sesuatu kan bisa jadi gitu ya. Tapi yang lebih tahu kan Piscesnya nih ya, ibaratnya dari zodiak Pisces ini lagi mengharapkan suatu keajaiban ini, kebetulan kartu miracle ini juga muncul, ya apa yang kalian harapkan ya gitu kan. Harus seimbang di sini. Jadi dari suatu impian yang kalian harapkan dengan sesuatu yang juga kalian ingin beli gitu, ingin capai misalnya, itu harus seimbang untuk mencapainya tadi gitu ya. Selain kerja keras, kalian juga harus melihat sisi baik dan buruknya gitu, apakah itu sebenarnya dari impian kalian tuh baik gitu untuk diri si Pisces sendiri gitu ya, bermanfaat atau tidak gitu. Jika memang tidak, lebih baik kalian alihkan tuh misalnya tadi yang saya bilang dana itu sebagian buat beli yang mobil second misalnya gitu ya, kemudian yang sebagian buat ditabung kalau takut ada keperluan dan lain-lain. Nah nanti
keajaiban itu mungkin dari keseimbangan kalian tadi akan tercapai itu, ada arah yang kalian akhirnya bisa membeli mobil yang sesuai kalian inginkan, yang baru, misalnya bukan yang second tadi, tapi dari jalan kalian mempertimbangkan dulu hal seperti tadi gitu, jangan langsung putuskan, langsung beli, ya mungkin karena tidak ada pertimbangan dan keadilan di situ untuk suatu hal, keajaiban itu mungkin masih pending untuk kalian, seperti itu, bisa jadi kan ya. Tapi ketika kalian udah menimbang gitu kan, alam semesta juga kan nanti mungkin merekam, menilai suatu harapan impian kalian. Kalian tetap fokus gitu ya, tetap bersyukur dengan mungkin walaupun belum mobil yang baru tapi yang second dulu, seperti itu misalnya. Ternyata nanti ada suatu hal gitu, ada suatu hal yang membuat kalian mencapai bisa membeli sesuatu itu gitu, keajaiban itu datang seperti itu. Itu kalau contoh ingin membeli suatu barang ya, tapi nggak tahu kan sisi Pisces yang lebih tahu nih tentang halnya apa nih yang lagi mau dibelinya gitu. Kemudian untuk itu tadi untuk secara umumnya ya, jadi yang apa yang harus dilakukan ya harus adil gitu, memandang suatu keajaiban tadi. Bisa adil secara meraihnya gitu kan, adil secara apa namanya, hmm, berpikirnya gitu kan ya. Pokoknya harus ada keadilan di dalam suatu impian tadi nih. Gitu, entah keadilan manfaat baik dan buruknya seperti itu ya. Untuk Pisces jangan semata-mata impian kalian ini bulat-bulat kalian apa ya harapkan dan menujunya tuh secara kurang ini ya, kurang rasional, kurang lagi logika, kurang menggunakan hati nurani seperti itu. Jangan seperti itu. Walaupun menurut kalian nih impian kalian nih bisa atau bagaimana kalian menggebu-gebu menginginkannya gitu ya. Kemudian untuk sisi ini nih percintaan nih coba ya. Untuk Pisces gimana sih nih percintaannya dia nih di bulan Juli misalnya. Ini kita lihat dulu ya. Pisces, untuk Pisces coba tanya lagi Pisces di bulan Juli pertengahan hingga Agustus sekitar tanggal 3. Gimana sisi percintaan dari Pisces? Kita lihat. Oke. Nah. Nah, kalau Pisces saya lihat ini dari sisi percintaan kalian sepertinya lagi ada apa ya, sesuatu yang kalian apa nih perlu pikirkan juga lebih jernih nih gitu ya, lebih cermat. Kayaknya Pisces harus banyak dari pembacaan tadi alurnya juga harus banyak pertimbangan gitu ya di bulan-bulan ini nih. Sama dengan sisi percintaannya juga sama nih, harus mempertimbangkan gitu loh. Misalnya gini, apa yang mungkin pasangan kalian suka gitu loh, yang kalian tidak suka untuk pasangan kalian. Nah, itu harus mempertimbangkan cara apa yang pas untuk menyampaikannya, seperti itu kan ya. Kalau yang udah punya pasangan, nah, kalau yang belum berarti kan cara apa nih supaya kita PDKT gitu ya, nggak tersinggung nih orang yang mungkin apa namanya, orang yang uh, kita belum cocok, nah gitu kan bisa jadi ya. Kita belum cocok sama orang itu, gimana nih biar nggak tersinggung seperti itu. Kemudian misalnya apa, sudah punya pasangan, ya pokoknya harus pinter-pinter menimbang kata, menimbang sikap gitu ya kalau yang saya lihat ya. Untuk suatu hal yang ingin kalian bicarakan nih dari sisi percintaan kalian kepada pasangan kalian ataupun calon pasangan kalian, seperti itu kalau yang saya lihat nih. Ini ada kartu ini ya. Kemudian ada juga sesuatu yang ditutup-tutupi nih dari diri kalian nih, entah untuk apa nih, atau ditutup-tutupi dari pasangan kalian kepada kalian, nah bisa jadi juga ya. Tapi atau saya lebih ke arah kalian nih yang menutupi sesuatu gitu, apa untuk kebaikan apa bukan ya, nggak tahu juga ya gitu. Kalian yang tahu nih Pisces, lagi ada sesuatu yang kalian tutup-tutupi atau mungkin pasangan kalian tutup-tutupi kepada kalian nih, entah bisa jadi kan kalau yang sisi positifnya sesuatu yang ditutupi ini mau buat surprise gitu kan, bisa jadi nutupin apa namanya si pasangan aku nih gitu, aku mau ngasih surprise, bilangnya aku meeting padahal dia keluar beli kue atau apa, pokoknya itu kalau yang dari sisi positif mungkin ya ada yang ditutupi sama dia sementara, tapi untuk apa namanya ada kejutan baik atau manis gitu. Tapi
dari sisi ini sih saya lihat ya itu ya, kalian harus perlu pertimbangan secara apa, percintaan itu pertimbangan untuk jika ingin menyampaikan sesuatu bagaimana baiknya, langkah apa yang harus diambil gitu. Lebih ke situ ya. Tapi kalau sesuatu yang ditutupinya, nah ini entah apa nih yang bisa tutup-tutupin gitu untuk suatu hal itu gitu ya. Apa dia ketahuan selingkuh, nah kan bisa jadi ya. Enggak, mudah-mudahan jangan maksudnya. Apa ya entah apa ya, cuman Pisces yang tahu nih yang ditutup-tutupinnya apa. Mungkin ada sesuatu yang kalian tidak jujur untuk mengatakan, atau bisa jadi pasangan kalian nih sebaliknya kepada Pisces lagi ada sesuatu yang dia tutupin kepada sisi Piscesnya, bisa jadi seperti itu juga gitu. Pokoknya dari sisi percintaan sih lebih ke arah sana ya. Jadi kalian nih seperti lagi bingung gitu loh, ingin mengucapkan atau bingung untuk memilih gitu ya. Bisa jadi kalau yang baru pengen punya pacar kan gitu ya, aduh ada 4 nih kandidatnya gitu, atau 3, ada 2, bingung deh gitu, milih si A apa si B nih gitu, atau si C atau si D ya gitu kan. Jadi bingung memilih mana yang terbaik ya, bisa jadi gitu ya dari sisi percintaannya. Tapi bingung untuk menyampaikan sesuatu gitu caranya, takut pasangan kalian tersinggung gitu kalau udah punya pasangan ya. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi berarti kan dari situ juga bisa kita gabungkan gitu ya, dari ya sesuatu yang kalian masih bingung ini kan berarti ada sesuatu yang ditutupi nih sama diri kalian gitu, atau pasangan kalian ya bisa juga ya. Paling dari percintaan seperti itu ya, jadi masih ada yang ditutupi, kalian lagi bingung memilih cara untuk mungkin mengatakannya, menyatakannya seperti itu ya. Coba kita lihat lagi nih yang sisi keuangan bisnis ya. Keuangan bisnis gimana nih? Kita cabut aja nih dari shuffle-annya lah ya biar cepet. Nah, posisi keuangan saya lihat kebetulan koin emas yang keluar, Two Pentacles. Kalau saya lihat sisi keuangan sih kalian seimbang ya gitu, masih seimbang. Seimbang dalam artian antara pengeluaran, pemasukan gitu ya, kalian masih cermat nih untuk ada yang ditabung gitu, masih cermat untuk apa namanya, sisi safety kalian gitu ya, mana yang penting tidak penting, pokoknya seimbang lah. Antara pemasukannya juga nggak terlalu ada yang menurun gitu ya, seimbang dari yang lalu-lalu mungkin seperti itu. Kalau sisi keuangannya saya lihat semangat kalian juga ada di situ, sisi kreativitas kalian juga seimbang, pokoknya untuk keuangan segala seimbang ya gitu. Nah, bisa jadi juga ada kenaikan, bisa arahnya lebih ke kenaikan, cuman nggak terlalu signifikan yang tinggi banget gitu kalau yang saya lihat, karena masih seimbang gitu, paling untuk masuknya keuangan gitu ya dan lain-lain lebih keseimbang lah pokoknya seperti itu. Cuman sisi kalian semangat untuk mencari keuangan itu ya tetap harus semangat gitu ya, untuk sisi keuangan. Misalnya yang kerja jangan males-malesan, yang usaha jangan buka tutup aja gitu ya, tetap semangat gitu untuk sisi keuangan kalian. Berarti kalau yang masih sekolah nih ya semangat cari cara untuk minta uang ke orang tua, kan bisa jadi gitu ya. Salah ya, bukan seperti itu mungkin, tapi lebih ke apa ya, semangat mungkin cari side job gitu ya, untuk masih sekolah kan bisa kan, ya misalnya jadi part time kerja di mana gitu misalnya, untuk sisi positifnya. Intinya sih ada kestabilan soal keuangan untuk Pisces, jadi ada semangat juga di sini. eh, ada juga apa namanya, kenaikan mungkin bisa jadi tapi nggak terlalu yang besar gitu ya, seperti itu. Kemudian dari sisi apa lagi ya tadi, karir ya, berarti coba karir ya, ada apa nih karirnya nih, atau kalau karir bisa jadi pendidikan, si Pisces gimana nih gitu kan, atau sisi karir yang usahanya, karir usahanya gimana, karir pekerjaannya gitu ya, coba kita cek. Kita cabut aja lah ya, lama kalau nunggu ada yang mental kartunya. Coba
menurut feeling saya aja nih, tangannya panasnya kemana nih kartu yang saya cabut. Ah, ini, oke. Untuk sisi tadi apa nih, karir ya. Nah, untuk sisi karir, kalau yang saya lihat di sini, kalian nih sudah bisa apa ya, harus lebih bijaksana mungkin ya kalau untuk karir. Bijaksana untuk apa nih gitu. Bijaksana untuk segala sesuatu yang sudah kalian punya kalau yang saya lihat ya. Jadi karir kalian ini sebenarnya karir yang diimpikan kan, bisa jadi gitu ya kalau di mata orang lain. Tapi mungkin kalian lagi apa nih, lagi bukan kurang bersyukur sih, tapi lagi jenuh mungkin dari apa, dari sisi karirnya gitu ya. Kalau yang saya lihat jenuh, kalian butuh mungkin berbagi gitu ya, berbagi ke seseorang dalam artian untuk bercerita gitu tentang kejenuhan kalian gitu dalam pekerjaan, ataupun tidak pekerjaan ya, pokoknya cerita aja apa gitu, ngobrol aja yang bikin kalian mungkin lebih lepas gitu untuk sisi karir, jadi nggak mumet gitu ya. Jangan dibikin apa namanya, dibikin suatu beban yang berarti. Kalau saya lihat sih seperti itu ya. Jadi karir kalian ini harus tetap fokus dengan bakat, dengan jabatan, dengan apapun itu ya. Kalau usaha ya dengan usaha yang kalian miliki, bahwa nantinya sebenarnya dengan apa yang kalian miliki ini kalian bisa memajukan itu gitu. Bisa settle di situ gitu. Bisa jadi kan gitu ya. Jadi jangan apa, mengawang-awang dengan memikirkan karir yang belum tentu pasti gitu loh. Misalnya, wah kayaknya saya mau lompat perusahaan gitu misalnya, atau saya mau banting setir nih usaha ganti yang lain gitu. Atau misalnya kalau yang kuliah kan berarti udah ambil jurusan ini, ah saya mau pindah lagi ke jurusan yang lain. Nah itu kan makan biaya lagi ya kan. Udah cocok gitu di apa namanya, di jurusan itu gitu misalnya. Seperti itu kalau yang saya lihat sih. Kalian ada potensi walaupun kalian sepertinya kayak lagi galau atau gimana ya soal karir, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mampu deh gitu, jangan kayak gitu. Tapi saya lihat kalian nih bisa kok gitu melewati itu, seperti itu. Paling kalau untuk sisi karir saya lihatnya seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap semangat, yakin apa yang kalian miliki, gitu, yakin sesuatu yang kalian sudah pijak itu baik gitu. Dan jangan lupa mungkin berbagi, maksudnya berbagi sisi perasaan kalian, cerita ataupun sharing gitu ya tentang kemumetan gitu, atau tentang hal lain, nyari yang zona-zona apa sih membuat kalian nih tersenyum gitu, pikirannya tenang, soal karir jangan terlalu yang berat gitu. Jadi bikin kalian nih pulang kerja apa karaokean gitu loh temen-temen, jadi bikin bahagia gitu loh ya. Nanti di rumah tidur enak ya kan, sudah cekakak-cekikik ngobrol sama temen, sudah apa sih, lepas gitu loh dari kemumetan yang ada. Tapi besok terfokus lagi karena yang saya lihat karir ini kalian bisa teruskan jalan gitu, walaupun kelihatannya saat ini mungkin kalian sedang tidak yakin pada diri sendiri atau pada keadaan si karir itu ya yang kalian lihat. Paling gitu ya untuk Pisces pembacaannya. Nah, jadi untuk masukan secara menyeluruhnya nih apa nih untuk Pisces gitu ya misalnya. Jadi untuk mencapai suatu keajaiban atau impian yang kalian harapkan gitu ya, ya kalian harus tetap jernih, seimbang gitu, adil dalam meraihnya gitu, dalam bentuk usaha untuk meraihnya seperti itu. Jadi impian tuh juga harus tetap impian yang realistis lah gitu, yang kalian tuh menimbang lagi, bukan impian yang emosional gitu, hanya untuk kepentingan, keinginan apa namanya, nafsu kalian aja seperti itu. Paling gitu ya. Karena sebaik-baiknya impian mungkin impian yang sudah kalian pertimbangkan dan juga baik untuk semuanya, baik untuk diri kalian, baik maupun yang di sekitar kalian. Seperti itu ya. Mungkin untuk Pisces, untuk apa namanya, general readingnya zodiak Pisces ya. Lanjut ke Aries ya. Coba kita bahas Aries. Gimana nih tentang Aries? Halo Aries. Ada apa Aries di bulan Juli? Begitu cek ya. Di bulan Juli pertengahan hingga kurang lebihnya 3 Agustus lah ya. Mbak kita lihat ya.
Aries, ada apa? Tentang pembacaan umumnya nih. Untuk kartu 2 yang jatuh ya, jadi saya shuffle lagi. Untuk kartu pembacaannya, untuk Pisces bagaimana nih? Mohon petunjuknya. Alam semesta melalui kartu yang saya pegang. Ada apa nih tentang Pisces? Cara gambaran globalnya gitu ya. Tangan saya panas kemana nih kartunya? Saya ambil. Nah, untuk Pisces ada Desert Passage ya, Passage. Pisces sebenarnya apa nih ya? Sorry, Aries ya. Aries sedang lagi apa ya? Memandang sesuatu mungkin harapan gitu ya. Sama nih tentang harapan kali. Ada harapan yang kalian harapkan seperti itu ya di bulan-bulan apa nih? Bulan Juli 2023 ke bulan Agustus ya, di awal-awal. Kalau yang saya lihat seperti ada harapan, seperti sedang apa ya, menunggu sesuatu gitu kan. Entah apa nih yang Aries rasakan atau harapkan atau impikan kan seperti itu ya. Kalau saya lihat sih kartunya lebih ke situ. Seperti ada harapan. Kalian ini seperti ada harapan tapi juga kayak lagi galau gitu, kurang yakin dengan harapan itu bisa kalian capai gitu atau kalian raih atau tidak gitu atau gini. Saya pengen sesuatu itu apa ketinggian apa enggak ya gitu kayak kayak lagi gitu tuh. Kayak lagi galau ke arah yang seperti itu ya kalau yang saya lihat. Kemudian kalian lagi juga butuh sendiri, mungkin lagi gitu ya, lagi pengen apa sih? Lagi pengen hening mungkin ya secara pikiran sih. Bisa jadi kalau fisik mah ya kalian ingin tetap bersosialisasi dengan teman-teman kalian, bertemu gitu ya. Itu ya tetap ya seperti itu. Tapi secara mungkin psikis kalian nih, secara psikologi maksudnya, kalian lagi nggak mau terlalu apa ya, ambil pusing gitu. Karena mungkin sebenarnya impian kalian yang kalian harapkan nih sebenarnya kalian juga masih ragu nih gitu, bisa mencapai atau tidak gitu kayak gitu. Yakin nggak ya gitu dengan apa yang saya mau nih gitu seperti itu. Kalau yang saya lihat sih lebih ke situ ya. Jadi eh, sedang penuh harap, penuh kegalauan ya bisa jadi gitu ya. Eh, Kalau sisi pesan dari kartunya sendiri kan sepertinya ini kalian nih harus percaya gitu, yakin dengan keajaiban. Kalau saya lihat ya, dengan suatu miracle, keajaiban. Jadi jangan galau gitu ketika hmm, mungkin kalian punya mimpi besar yang nggak ada salahnya juga kan, nggak ada yang melarang, nggak ada salahnya. Bisa kemungkinan ketika apa yang kalian harapkan, doakan terus kalian mengamininya ternyata malaikat juga lewat mengamini doa kalian kan bisa jadi gitu. Jadi menurut saya untuk mungkin Aries ya lebih ke apa ya, untuk suatu impian harapan kalian nih, walaupun kelihatannya kalian nih galau dari sisi pribadi kalian nih apa bisa gitu apa tidak gitu. Kalau dari kartunya justru ini kalian tetap harus percaya dan yakin gitu. Walaupun kalian sedang berada di dalam lorong yang sempit gitu ya, kalau saya pembacaan dari kartunya ini secara umumnya. Kalian ini dari dalam masa-masa yang sulit mungkin nih di bulan Juli. Ya entah sulitnya bisa global ya, pokoknya dalam keadaan yang sulit di pertengahan Juli sampai ke tanggal 3 Agustus ini gitu. Saat-saat ini misalnya entah sulit ya banyak ya keuangan ataupun misalnya lagi keuangan tidak berarti lagi sulit tentang karir kalian. Kalau ke karir tidak ya berarti lagi sulit tentang hubungan percintaan kalian gitu ya. Pokoknya saya merasakan kesempitan nih di sisi Aries, entah soal apa gitu ya. Globalnya seperti itu. Jadi kayak lagi ada kesempitan, ada kegalauan gitu loh memandang sesuatu nih kayak yakin gak yakin gitu tentang biak baik. Bisa jadi kita tadi kalau yang saya lihat lebih ke impian, tapi bisa jadi juga hal lain gitu ya. Nah, kartunya sendiri ini
apa ya, menjawab dalam artian dari sisi kalian Aries nih, kartunya sendiri menjawab itu percayalah bahwa ada rencana ilahi gitu loh. Atau percayalah pada rencana ilahi seperti itu. Kalau yang saya baca ya dari kartunya ini justru kalian harus percaya gitu loh tentang keajaiban ilahi seperti itu. Keajaiban Tuhan melalui para perantaranya gitu. Jadi jangan mengandalkan ya mungkin sisi Aries ini karena memang lagi beratnya himpitan sekarang-sekarang ini entah apa itu ya dalam suatu hal gitu ya dalam kehidupan kalian sehingga menggerus kepercayaan kalian tentang mungkin adanya keajaiban itu ya. Jadi kalian melihatnya yang real, sisi real aja gitu bahwa misalnya gini contoh ya, wah saya lagi ini nih butuh uang 100 juta gitu misalnya kan kita nggak tahu ya. Ternyata ada kebutuhan apa nih yang mendesak gitu misalnya. Ya ini contoh ya, misalnya ada keluarga yang sakit gitu guys, kita itu keluarganya benar-benar deket gitu. Ya mudah-mudahan sih jangan ada yang sakit nih, ini contoh aja. Nah ternyata harus ada biaya segitu gitu ya. Kalian harus mendesak mencari dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu untuk mengobati saudara kalian yang sakit itu. Nah gitu misalnya ya, family terdekat kalian gitu. Nah itu kan uang segitu bagi kalian memang besar. Nah bagi saya juga besar, bagi orang-orang lain juga mungkin memang besar. Kemana harus mencarinya kan gitu ya. Bagaimana nih harus langkah apa yang di ini gitu. Nah itu jangan selain berdoa, bekerja keras gitu, mencoba segala sesuatu gitu ya, yang baik-baik jalan apa jalannya secara positif. Nah nanti kita satu lagi jangan percaya apa sorry harus dipercaya bahwa ada jawaban juga dari ilahi kan gitu ya seperti itu. Jangan seakan kalian mumet sendiri secara logika gitu kemana kemana. Nah itu kan kalau secara logika kan beda ya gitu. Beda perhitungan kalkulator dengan perhitungan Tuhan kan beda seperti itu. Misalnya gini, seperti soal kita memberi ya bersedekah gitu kan. Hitungan Tuhan itu kita memberi satu diberikan 10 gitu kan. Hitungan kita di, punya 10 dikasih semuanya ya habis kan gitu. Jadi percayalah bahwa akan ada pertolongan ilahi di sini kalau yang saya lihat sih mengkartunya gitu nih jawabnya untuk Aries di bulan-bulan ini ya Juli pertengahan sampai ke Agustus. Jadi harus tetap yakin dengan tujuan kalian gitu. Percaya bahwa akan ada campur tangan ilahi di situ gitu ya. Jangan berkecil hati ya Aries ya gitu. Kemudian langkah apa sih nih gitu kalau emang kalian lagi dalam masa terhimpit akan suatu hal yang membebani kalian nih Aries, para Aries di luar sana, langkah apa nih yang harus Aries lakukan gitu kan. Coba kita lihat nih ya pembacaan kartunya saya panas kemana nih cenderung arahnya kayaknya nih yang ini nih. Kita shuffle lagi deh nggak yakin nempel dua. Coba ya langkah apa yang harus Aries lakukan nih kalau memang apa namanya Aries lagi dalam masa yang sempit terhimpit gitu ya selain tadi percaya tentang ilahi nih gitu loh. Nah supaya bantuan dari ilahi lebih cepat apa langkah yang harus dilakukan Aries, nah, kan tetaplah menghargai hal-hal yang terkecil. Nah ini kan kalau saya lihat gini ya, ambil tindakan terkecil gitu. Nah saya lihat nih dari tarotnya ya, jadi kalian harus percaya ya kan tadi nih balik lagi nih percaya yakin bukan suatu hal yang kalian sudah pegang gitu walaupun itu belum belum ada apa-apanya mungkin di pandangan kalian sendiri juga bisa jadi di pandangan orang keliling kalian nih tapi kalian harus yakin gitu bahwa hmm, apa yang menurut kalian belum seberapa itu atau mungkin di pandangan orang lain belum ada apa-apanya tuh dia gitu kan misalnya kalian dikucilkan bisa jadi kan misalnya dengan apa namanya keadaan seperti itu nah, bahwa ya yakin lah dari suatu hal yang kecil gitu hal besar bisa tercipta kan gitu besar tidak ada tanpa adanya suatu hal yang kecil kan gitu kan simpelnya untuk Aries nih. Jadi kalian harus tetap yakin dan semangat kalau yang saya lihat di sini ya untuk memulai suatu hal dari dimulai yang kecil gitu untuk mencapai atau keluar dari kehimpitan tadi kartu yang
urutan pertamanya nih untuk Aries ya kan, seperti keadaan yang lagi terhimpit, bingung memutuskan sesuatu gitu. Cuman melihat harapan kalian atau mimpi kalian tapi bingung merealisasi atau melangkahnya. Nah, gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat ya Aries harus lebih ke situ ya. Apa yang harus dilakukannya ini tetap yakin nih dengan satu yang kalian pegang tuh, tetap yakin, semangat, dan tetap yakin ini kan ada orang membawa koin menghadap ke langit gitu ya. Nah, itu nyambung deh tuh ya, tetap yakin kepada keajaiban dari ilahi itu ada gitu loh. Jangan semata-mata hanya dengan real yang kita lihat gitu, dengan mata, dengan telinga, dengan sesuatu yang nyata, dengan logika kita gitu. Gunakan juga hati kalian, walaupun memang keadaan terhimpit itu kadang suka membuat kita jadi hilang arah ya gitu, hilang apa namanya, hilang pikiran yang jernih mungkin kan gitu ya, namanya kita lagi terhimpit. Biasanya juga mungkin bisa memaklumi gitu kan dari pembacaan kartunya, dari sisi Aries yang sedang merasakannya nih gitu, mungkin lagi ada merasa terhimpit dari sisi yang mana ya, itu Aries yang tahu gitu ya. Jadi Ariesnya harus tetap semangat, jangan bersedih, berkecil hati, seperti itu, tetap yakin, berusaha, dan dari kartunya ini semoga ya memang terjawabkan gitu loh, ada bantuan segera dari ilahi ketika kalian sudah melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang yakin menurut kalian tuh apa namanya, sudah maksimal gitu. Pasti nanti ada pertolongan dari ilahi untuk sesuatu yang kalian bantuan, untuk sesuatu yang kalian harapkan nih untuk Aries. Di keadaan-keadaan mungkin yang kalian merasa itu kalian sangat terhimpit gitu ya, atau terjepit, atau serba salah dengan keadaan yang ada, seperti itu. Kalau untuk Aries seperti itu ya, untuk sisi globalnya mungkin. Kalau percintaannya Aries gimana nih ya? Kita lihat coba untuk sisi dari percintaannya Aries di bulan Juli, bagaimana percintaan Aries, bagaimana nih? Alam semesta, tolong tunjukkan melalui perantara yang saya pegang kartu ini, bagaimana sisi percintaannya Aries di bulan Juli hingga tanggal 3 Agustus. Nah, sepertinya Aries lagi dalam benar masa-masa perjuangan ya. Karena percintaannya pun ini saya lihat tongkat sedang berjuang gitu loh, dalam artian entah dia sedang dalam diperjuangkan oleh pasangannya atau dia memperjuangkan, tapi ini kan yang kita bahas Aries, berarti seharusnya mendekati keresonatannya itu sisi Ariesnya nih yang lagi berjuang gitu untuk percintaannya dia nih gitu. Hmm, bisa jadi kan misalnya contoh ya, apa nih perjuangan dari Aries ini? Misalnya sosok dari Aries ini contohnya laki-laki gitu ya misalnya ya. Dia lagi memperjuangkan ingin menikah gitu kan. Menikahi seorang gadis, seorang wanita yang sudah kalian yakin, kalian cintai gitu kan. Berarti kan sisi perjuangan itu tinggal apa nih, ngadep ke orang tuanya gitu kan, bisa jadi kan. Kalau misalnya perjuangannya lagi kurang apa namanya, mungkin biaya pernikahannya masih kurang gitu ya, itu kan berarti harus ada perjuangan gitu. Kalau dari sisi percintaan sih lebih lihat itu ya. Atau secara mungkin secara apa, yang masih belum mendapatkan pasangan gitu ya, berarti ya Aries ini lagi masih mencari kan gitu, masih berjuang gitu loh, masih ya bahasa ringannya tebar-tebar pesona gitu kan sana sih. Berarti masih masih mencari-cari lah, ibarat itu kan perjuangan juga kan gitu. Nah, kalau misalnya sisi apa lagi nih, sisi yang sudah menikah gitu kan, ya perjuangan mencari apa ya, sudut pandang yang sama, bijaksana, seimbang gitu ya, kalau yang saya lihat lagi dalam bentuk kerjasama yang harus baik nih menyatukannya gitu. Bisa jadi karena saat-saat ini sering apa namanya, mungkin berselisih paham dengan pasangan kalian gitu. Jadi lagi berusaha saling memahami gitu loh, memaklumi, harus saling mengerti di sini gitu, baik dari sisi Ariesnya ataupun sisi pasangannya gitu ya, harus saling gitu. Atau Ariesnya sepihak melihat pasangannya harus bijak juga, nah, bisa jadi kan gitu ya.
Jadi masih dalam perjuangan juga nih kalau untuk sisi percintaannya. Ada yang diperjuangkan, entah kalian dalam diperjuangkan itu atau kalian yang sedang memperjuangkan. Tapi yang saya lihat sih kalian lagi memperjuangkan nih gitu loh, atau lagi dalam masa-masa perjuangan seperti itu. Kemudian dari sisi apa? Tadi sudah percintaan, uang ya. Uang. Keuangan maksudnya. Coba sisi keuangan. Coba. Ada apa tentang Aries? Apakah Aries tabungannya melimpah nih di bulan ini? Gitu. Apalagi sisi keuangannya juga malah cenderung sama nih, lagi perjuangan juga. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan sih keuangannya bagus ya Aries. Coba kita cek. Nah, ada The Sun. Kalau sisi keuangan, nah yang saya lihat ini sepertinya dari pertengahan bulan ini mungkin sampai ke awal Agustus ada sisi yang cerah gitu ya kan. Ada sesuatu yang cerah, ceria. Nah, seperti matahari gitu ya. Ada semangat di sini kalian mencari rezeki gitu ya, mencari keuangan. Ada juga apa namanya fun gitu, keenjoyan di sini kalian dalam mencari sisi keuangan ya. Syukur-syukur sisi keuangannya nih agak baik nih ya, Aries saya lihat gitu, daripada yang lainnya kan lagi sisi lainnya mungkin lagi berjuang nih dari sisi kehidupannya atau percintaannya gitu ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini ada The Sun, semangat gitu ya. Kalian dinaungi apa namanya semangatnya matahari seperti itu. Kemudian harus juga tahu nih, hmm, ya mungkin dari semangat tadi harus tahu apa yang kalian lakukan untuk mencari pundi-pundi keuangan itu ya. Kemana energi kalian harus dialirkan kan seperti itu ya kalau saya lihat dari kartunya gitu. Tapi yang saya lihat sih lebih ke kalian lagi ya berbunga-bunga lah ya, lagi untuk keuangan tidak mengalami suatu dan lain hal atau kekurangan apapun nih gitu kayaknya ya. Ya semoga juga begitu ya. Jadi mungkin adem-adem ayem aja nih gitu, atau dari sisi keuangan kalian semangat nih mencari apa namanya pundi-pundi kerejekian itu gitu. Sehingga menjadikan keuangan kalian nih stabil gitu. Kalau untuk Aries nih dari sisi keuangannya. Kemudian dari sisi apa lagi ya nih, kita coba cek lagi dari sisi karir ya. Kalau keuangan bersinar ya, bahagia. Tinggal bagaimana mengarahkan keuangan tadi nih. Kalian mau menambahkan berarti kan ada sesuatu yang ditambah. Dalam artian menambahkan penghasilannya. Kalau kalian rasa itu cukup ya berarti kalian tinggal maintain supaya sisi keuangan kalian nih tidak minus gitu ya. Tapi yang saya lihat sih cerah gitu ya. Untuk mungkin pemasukan juga bisa lebih signifikan bertambah ya, bisa jadi karena ada semangatnya matahari di situ menaungi kalian. Oke. Kemudian untuk karirnya, ada apa nih tentang Aries di karirnya? Apa secara keuangannya gitu ya? Biar seimbang nih, tadi dua kartu kayaknya kalian perjuangan, harus yakin gitu kan ya. Nah, dua kartunya mungkin lebih baik gitu untuk Aries. Kita cek aja ya. Ayo tunjukkan kemana kartu panas yang akan saya cabut. Nah, ini panas nih kayaknya. Semoga baik nih. Nah, kalau untuk sisi karir, ada Six of Wands. Sisi karir kalian harus lebih apa ya? Tahu mana yang harus dilepaskan, mungkin mana yang harus kalian perjuangkan, pertahankan di sini. Saya lihat ya. Karena ketika kalian ingin ambil semua nih peluang itu gitu ya, untuk sisi karir, ya nggak mampu lah gitu loh. Ya tangan kita mau megang apa nih, tongkat gitu ya, sampai 6 misalnya, atau balok yang besar-besar ya, pasti kan satu persatu yang kita bisa jalani gitu loh. Dimulai dari yang mana nih? Dari yang kita mampu dulu kan gitu. Atau yang dari yang terdekat yang bisa kita lakukan dari sisi karir gitu. Jadi hmm, kalau yang saya lihat lebih tahu lah ya mengambil peluang mana yang terbaik untuk karir kalian gitu. Jadi jangan jangan asal apa ya mengambil keputusan ataupun jangan melihat yang bukan peluang kalian nih maksudnya. Jadi kan sia-sia nih. Kalian ingin
mengambil suatu langkah yang mana belum tentu itu peluang yang baik buat kalian gitu. Jadi harus lebih celahnya nih lebih diperhatikan gitu untuk kekariran kalian ini ya, untuk bisa berlangsung seperti itu kalau yang saya lihat nih. Yakin pada suatu tujuan kalian gitu, jangan lompat-lompat, jangan jangan berpikir yang pecah-pecah bercabang gitu, atau misalnya kalau dari sisi karir gitu ya, wah kalian coba handle ini, coba handle itu gitu. Padahal satu pijakan yang kalian pijak itulah yang memberikan support untuk sesuatu yang ingin kalian capai tadi gitu. Misalnya gini, kalian bekerja nih dengan penghasilan yang lumayan gitu ya. Terus kalian mengeluarkan finansial atau keuangan gitu ya, karena dari sisi gaji kalian banyak yang masih bisa kalian simpan gitu misalnya ya. Atau kalian sisihkan, akhirnya kalian nih mau coba buka usaha misalnya. Nah, tapi usaha itu tuh kalian belum tahu banyak gitu loh dari sisi karir usahanya misalnya. Untuk usahanya itu belum tahu banyak tentang seluk-beluknya apa gitu. Dan ketika kita kalian jalani ini para Aries, ternyata suplaian usaha itu tuh selalu harus disuplai gitu loh dari sumber utama kalian tadi ya, gaji kalian yang ada sisa itu untuk menopang sesuatu mungkin yang lebih penting, malah terus nyuplai ke usaha itu gitu. Menurut saya kan kalau dari pembacaan kartunya jadinya sia-sia kan gitu. Jadi ya mau bajir lah, untuk apa kita buka sesuatu. Nah itu yang tadi saya bilang, kalian belum tahu seluk-beluknya, belum tahu untung ruginya, belum tahu perhitungannya. Tapi kalian untuk yang entah untuk apa gitu ya, tetap mempertahankan itu, yang mana masih disuplai akhirnya dari penghasilan kalian yang lain gitu, yang mana harusnya penghasilan lain itu bisa digunakan untuk suatu dan lain hal, atau untuk kalian menabung gitu kan, safety untuk kebutuhan ke depan. Nah itu malah digunakan seperti itu gitu. Jadi kalau untuk sisi karir lebih cermat lah ya, itu untuk contohnya aja seperti itu. Jadi lebih cermat dengan apa yang harus kalian ambil gitu kan, yang termudah apa yang sudah kalian pegang, disyukuri, ditekuni gitu, diseriusi kan gitu ya. Jangan melihat ke arah-arah yang menurut kalian sepertinya bisa nih gitu, atau pas nih, padahal itu belum tentu untuk kalian nih para Aries. Jadi harus lebih cermat, lebih cerdik lagi gitu ya menyikapi karirnya, keadaannya. Atau bisa jadi tentang adanya suatu intrik, kecurangan gitu ya di karir kalian, kan bisa jadi ya. Jadi jangan jangan terfokus yang tidak penting gitu loh, sehingga yang terpenting ini fokus kalian malah buyar gitu. Paling lebih ke situ simpelnya. Nah kalau untuk garis besarnya nih, untuk untuk Aries ya, menurut saya harus tadi untuk di awal itu kan, walaupun kalian dalam keadaan terhimpit gitu ya, dalam keadaan perjuangan mungkin kejepit, ada juga di situ kalian mungkin juga harapan gitu ya, ada kalian yang butuh keajaiban. Kartu ini menjawab bahwa ketika kalian sudah melakukan sesuatu secara maksimal gitu ya, dari penjabaran kartunya, ketika kalian itu percaya kepada suatu bantuan dari yang tidak terlihat, dalam artian Tuhan kita gitu ya, melalui para perantaranya, melalui keajaibannya. Nah, suatu yang kalian harapkan, impikan itu, di dalam kehimpitan ada pertolongan, itu akan terjadi seperti itu. Jadi percayalah pada petunjuk ilahi gitu ya. Walaupun kalian masih dalam perjuangan seperti itu, dalam dalam titik berat mungkin untuk Aries gitu ya. Aries yang tahu nih akan ada pertolongan ilahi gitu. Jadi percayalah kepada pertolongan ilahi, pertolongan keajaiban yang bukan logika bisa memahaminya, tapi hati kalian nih para Aries. Oke? Para Aries, untuk readingannya seperti itu ya. Untuk readingan generalnya gitu. Semoga resonate. Berarti kalau resonate untuk Aries sebagian gitu, atau hampir mayoritas Aries, ya berarti ada sesuatu yang bisa dipetik nih buat Aries gitu ya. Oke teman-teman Aries, seperti itu aja untuk pembacaan readingnya. Kemudian untuk ketiga zodiak ini yang saya bahas ya, Taurus, Pisces, dan Aries, semoga ada keresonetan, ada hal baik yang bisa kita ambil untuk motivasi kita,
Yang kurang pas dari readingan saya atau kurang baiknya ya dibuang aja, anggap aja sisi hiburan, oke? Seperti itu ya. 3 zodiak yang tangguh nih, Taurus, Pisces, Aries, tetap semangat di bulan Juli hingga di awal-awal Agustus sekitar tanggal 3. Oke, saya Rangga dari Kartu Kehidupan, pamit teman-teman ya. Cukup sekian readingannya, sampai mungkin di readingan selanjutnya, zodiak atau yang lain-lainnya. Seperti itu ya. Saya pamit undur diri teman-teman. Bye-bye teman-teman.